Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo Batam, jurusan akuntansi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil project based learning saya dengan judul Laba per saham Supermarket Niaga Lombok. Presentasi ini menjelaskan tentang analisis laba per saham atau IPS Supermarket Niaga Lombok yang mencakup metode perhitungan, faktor-faktor yang mempengaruhi IPS, dan pengaruhnya terhadap keputusan investor. Slide selanjutnya masuk ke pendahuluan, yakni latar belakang. Earning per share atau EPS merupakan indikator penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. EPS mencerminkan laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Dalam konteks supermarket niaga Lombok, EPS dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari operasionalnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi IPS, yakni IPS Supermarket Niaga Lombok dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendapatan operasional, efisiensi operasional, jumlah saham yang beredar, dan faktor eksternal seperti fluktuasi harga barang, pasokan produk, dan loyalitas pelanggan. Untuk rumusan masalah, ini ada 3, yaitu 1. Metode perhitungan IPS, atau bagaimana metode perhitungan IPS di supermarket niaga Lombok. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi IPS, atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi IPS perusahaan. Yang ketiga, pengaruh IPS terhadap keputusan investor, atau bagaimana IPS dapat mempengaruhi keputusan investor. Untuk slide selanjutnya, yakni tujuan penelitian. 1. Identifikasi metode perhitungan IPS, atau mengidentifikasi metode perhitungan IPS yang digunakan oleh supermarket niaga Lombok. Kedua, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPS, atau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPS perusahaan. Ketiga, penjelasan pengaruh IPS terhadap keputusan investor, atau menjelaskan pengaruh IPS terhadap keputusan investor dalam memilih saham perusahaan. Kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi IPS. Yakni ada 3, yaitu ada laba bersih. Laba bersih adalah elemen utama dalam perhitungan IPS. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih meliputi pendapatan operasional, biaya operasional, beban pajak, dan pendapatan lain-lain. Kedua, jumlah saham beredar. IPS juga dipengaruhi oleh jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode pelaporan. Faktor-faktor terkait adalah penerbit saham baru, pembelian kembali saham, dan stock split atau refresh stock split. Ketiga, yakni dividen preferen. Jika perusahaan memiliki saham preferen, pembayaran dividen preferen harus dikurangi dari laba bersih sebelum menghitung IPS. Dividen preferen yang lebih besar akan menurunkan IPS untuk saham biasa. Untuk selanjutnya, yakni metode perhitungan IPS. IPS dihitung dengan rumus laba bersih dikurang dividen preferen dibagi jumlah rata-rata saham biasa beredar. Sebagai ilustrasi, jika supermarket niaga Lombok memiliki laba bersih sebesar 10 miliar, tidak ada dividen saham preferen, dan jumlah saham yang beredar adalah 2 juta lembar,
maka IPS-nya sama dengan 10 miliar dibagi dengan 2 juta sama dengan 5.000. Baik, masuk ke slide selanjutnya. Ya, ini ada studi kasus supermarket Niaga Lombok. Bisa dilihat pada slide ini ada kenaikan demi kenaikan dalam beberapa tahun. Ya, ini bisa dilihat di situ. Pada tahun pertama itu sejumlah 1.000, atau bisa dibilang IPS-nya menunjukkan tren kenaikan yang positif didukung oleh ekspansi operasional dan strategi pemasaran yang efektif. Dan untuk tahun berikutnya mengalami kenaikan lagi sebesar 1.500, atau Q2 atau Q2 mengalami kenaikan. IPS menarik perhatian investor yang mencari peluang investasi di sektor retail. Dan pada tahun-tahun selanjutnya juga mengalami kenaikan lagi, yaitu sebesar 2.000, dan juga tahun selanjutnya sebesar 2.500. Ini menunjukkan IPS-nya mengalami peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Untuk slide selanjutnya itu pengaruh IPS terhadap keputusan investor. Ada 4, yakni 1, penilaian kinerja perusahaan. IPS mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Investor lebih cenderung memilih perusahaan dengan IPS yang tinggi dan stabil karena menunjukkan kinerja keuangan yang baik. 2. Evaluasi harga saham. IPS digunakan dalam perhitungan price to earning ratio atau PE ratio, yaitu rasio harga saham terhadap laba per saham. Rasio ini membantu investor menentukan apakah harga saham perusahaan undervalue atau overvalue. 3. Potensi dividen. IPS yang tinggi seringkali menjadi indikator kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen. Investor yang berorientasi pada pendapatan pasif lebih tertarik pada perusahaan dengan IPS besar. 4. Yakni tren IPS. Investor juga memperhatikan tren IPS dari waktu ke waktu. Tren IPS yang meningkat menunjukkan pertumbuhan laba perusahaan, sedangkan tren yang menurun dapat menurunkan kepercayaan investor. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran. IPS untuk supermarket Niaga Lombok menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham biasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi IPS pada supermarket Niaga Lombok yaitu laba bersih, jumlah saham beredar, dan kondisi ekonomi. Masuk ke saran. Yakni saran untuk supermarket Niaga Lombok: meningkatkan laba bersih, menyediakan laporan keuangan yang transparan, mengelola jumlah saham beredar agar IPS tetap optimal, dan mengembangkan produk dan layanan baru untuk meningkatkan daya saing di pasar retail. Baik, sekian untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam.